bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Takengon, Radio Tanggap Bencana. Oke, baik pendengar, kepada kesempatan kali ini ya, tema kita mengangkat topik program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh. Oke, baik saudara, narasumber kita hari ini sudah hadir di studio ya. Pagi ini sepertinya sangat istimewa. Yang pertama sekali ada Bapak Kasalatentas Polres Aceh Tengah, ada Bapak AKP Akhir Harsa Esos MH. Betul Pak ya? Betul Pak. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Semangat tentunya ya. Semangat. Oke, kemudian ada juga bersama beliau Bapak Sopian Pelino Piza SEMM yang merupakan Kepala UPTD Samsat Wilayah 11 Aceh Tengah. Betul Pak ya? Betul Pak. Kita sapa kembali Bapak tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, cerah sekali pagi hari ini Pak ya. Alhamdulillah. Ya, kayaknya yang termuda nih ya, ada adik kita, adik ya, adik Putranto yang merupakan PJ Jasa Raharja Samsat Taken, betul ya? Betul Pak. Kita sapa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Iya, sehat semuanya kita Sehat, ya. alhamdulillah. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan nanti di talian 082165854676 ya untuk dialog pagi hari ini. Oke, baik, kita langsung mungkin atau mungkin kita bacakan dulu ilustrasinya sedikit, Pak. Pendengar, pemerintah Aceh melalui Samsat kembali membuka pemutihan kendaraan bermotor yang dibuka sejak tanggal 2 Desember tahun 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Dirlantas Polda Aceh Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan pemutihan tersebut berupa pemberian insentif pembebasan dan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua BBNKB 2 dan pajak progresif. Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, kata dia, sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 31 tanggal 25 November 2024 tentang pembebasan dan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, pajak progresif serta denda pajak air permukaan. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban perekonomian masyarakat Aceh sehingga memberikan kemudahan masyarakat dapat memenuhi kewajiban untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke, baik, mungkin pertama kita ke Pak Sopian ya. Pak Sopian, mungkin bisa dijelaskan tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini Pak. Seperti apa sebenarnya secara prosedur? Siap. Mari Pak, saya jelaskan kembali Pak dari Pergub nomor 31 Iya. tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor itu berakhirnya di tanggal 4 Januari 2025 Pak. Iya. Namun demikian diperpanjang dengan Pergub nomor 37 Iya. tahun 2024 itu Oke. yang berlaku sampai dengan 15 Januari 15 Januari 2025. Oke. Adapun program ini Pak, itu yang pertama seperti yang disampaikan di Pergub, mengurangi dampak ekonomi masyarakat. Mengingat tahun 2025 ada kenaikan pajak yang diprediksi akan diberlakukan Pak. Iya. Itu salah satunya. Untuk pajak kendaraan bermotor juga itu ada peraturan baru tentang option pajak Pak. Iya. Option pajak ini adalah penambahan pajak dengan persentase tertentu Iya. yang sudah pasti akan mengakibatkan nanti kenaikan dari sisi pajak kendaraan bermotor. Iya. Makanya program ini mengingat nanti agar masyarakat mau datang ke kantor Samsat dan bayar pajak, maka Iya. diberikanlah keringanan ini Pak. Iya. Kalau dari secara prosedur sama seperti mekanisme biasa, Oke. cuman yang membedakan itu adalah insentif-insentif yang diberikan Pak. Iya. Ya, demikian. Oke. Baik, kita ke Pak Kasalatas ya. Pak, sebenarnya untuk warga dataran tinggi Tanoh Gayo terutama Aceh Tengah sendiri, untuk kewajiban membayar pajak ini seperti apa Pak? Apakah selama ini sudah terrealisasi sesuai dengan harapan atau bagaimana nih ceritanya secara lapangannya ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi pada kesempatan ini memang kami didampingi dengan waktu yang disiapkan oleh rekan-rekan kami dari RRI untuk hadir di sini untuk memberikan sedikit informasi kepada seluruh warga kita, terkhusus yang ada di dataran tinggi Gayo. Jadi dengan adanya informasi dan waktu yang kami diberikan untuk menyampaikan sedikit informasi di sini tentang pembayaran pajak tadi kita sampaikan. Apa yang disampaikan barusan oleh Kepala UPTD tentang mungkin peningkatan dan yang lain
Jadi pada kesempatan ini mungkin ada kendala-kendala yang mungkin suatu kebijaksanaan pemerintah yang sangat luar biasa untuk membantu masyarakat kita, baik itu yang ada di Aceh ataupun dimanapun, terkhusus yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan adanya sekarang ini masanya pemutihan, yang mana ada berapa kali sampai setelah keluarnya juga Pergub nomor 37 masih diperpanjang dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 15 Januari. Itu kesempatan yang sangat luar biasa bagi warga kita, masyarakat kita, yang mana kita memahami situasi kondisi ekonomi masyarakat kita. Betul. Yang mungkin terkhusus yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang mungkin petani ataupun baik itu pegawai negeri, yang namanya ekonomi ataupun perekonomian kadang-kadang ada pasang surutnya. Jadi pada kesempatan ini dengan adanya suatu pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor, itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita. Jadi disinilah kami juga sama rekan kami di Kepala UPTD, rekan kami dari Jasa Harja, selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi himbauan itu baik ke sekolah ataupun di tempat keramaian. Di samping itu juga kami memasang spanduk-spanduk juga untuk menginformasikan. Semoga informasi yang kami sampaikan ini sampai ke masyarakat kami yang terjauh ataupun yang mungkin di desa-desa. Karena kesempatan seperti ini tidak akan terulang setiap bulannya, kami sampaikan demikian. Betul. Jangan momen ini kita biarkan berlalu, sedangkan kendaraan tersebut perlu, dalam arti kata mohon maaf saya sampaikan, perlu kita jaga, kita rawat, dan perlu administrasinya kita lengkapi. Salah satunya pembayaran pajak secara tertib. Hal itu bisa mendukung, kami sampaikan demikian tadi, untuk di samping untuk meningkatkan pendapatan daripada daerah kita sendiri, juga untuk menghindari kendaraan kita seperti kendaraan bodong. Betul. Di samping itu juga mohon maaf, pada saat kami melakukan di lapangan, dalam arti kata operasi tertentu ataupun operasi rutin, untuk menghindari ketakutan dan keraguan-raguan daripada masyarakat kita, baik pengguna roda 2 dan roda 4. Karena bagaimanapun juga kami sampaikan di sini ada rekan kita dari Jasa Harja. Di sana pada saat kita pembayaran pajak dan sebagainya, di sana sudah tercantum untuk asuransi jiwa dari kita. Tidak tahu kapan kita akan terjadinya musibah dan sebagainya. Tidak kita minta. Saya yakin dan percaya siapapun pasti yang diharapkan adalah kebahagiaan ataupun mungkin hal-hal yang suka saja. Akan tetapi di samping hal yang suka pasti ada dukanya. Jadi jauh sebelum hari kita persiapkan diri kita siapkan kendaraan kita. Apabila sudah lengkap dan kita tertib dalam administrasi, kami yakin kita akan lebih nyaman. Ayo kita dukung kebijaksanaan pemerintah ini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kemudian kita ke Mas Putra ya. Mas Putra ini dari PT Jasa Harja Samsat Takengon. Betul. Mungkin pendengar juga mau tahu nih sebenarnya tusinya atau tugas pokok dan fungsinya ini seperti apa ini? Silahkan. Betul. Mungkin kalau untuk tugas pokok dan fungsi dari Jasa Harja sendiri Bapak ya, mungkin saya kenalkan dulu apa itu Jasa Harja. Karena pendengar yang di sini kan juga mungkin ada yang masih belum tahu mengenai Jasa Harja, tugas pokoknya atau apa itu Jasa Harja kan Pak. Kalau untuk Jasa Harja sendiri itu adalah salah satu perusahaan milik negara Bapak ya, yang kami memiliki tugas pokok dan fungsi itu untuk melakukan penjaminan dasar ataupun perlindungan dasar kepada korban-korban kecelakaan yang terlibat kecelakaan di jalan raya atau di lalu lintas seperti itu. Jadi tugas kami memberikan penjaminan dasar tersebut berupa pemberian uang santunan Bapak. Dan di mana uang santunan tersebut kan juga masih terbagi dalam beberapa kategori lagi. Kalau dari kami untuk proses penjaminannya itu ada yang pertama korban kecelakaan yang meninggal dunia, kemudian korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap karena kecelakaan tersebut, dan yang ketiga itu korban kecelakaan yang mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari 3 kategori tersebut itu yang nantinya akan kami bantu jaminkan berupa pemberian santunan seperti itu. Dan tentunya persyaratannya sudah membayar pajak begitu ya. Betul. Itu yang syarat yang paling penting Bapak. Karena
dalam proses penjaminan kami dalam memberikan santunan, itu kami sumber dananya itu dari ada yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang dimana itu sudah termasuk ketika kita ataupun masyarakat siapapun melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana di dalam pajak kendaraan bermotor tersebut sudah ada termasuk dari kami sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yang kami gunakan untuk memberikan santunan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya pada hakikatnya apa yang diberikan oleh masyarakat itu nanti akan juga kembali ke masyarakat untuk dampaknya. Iya. Dan tadi itu merupakan salah satu syarat ya Mas ya, membayar pajak. Kemudian ada syarat-syarat lain tidak yang harus dipenuhi dari masyarakat untuk nanti mendapatkan istilahnya bagian dari jasa raharja? Kalau untuk syarat-syarat yang lain, yang paling utama yang itu tadi Pak, untuk pembayaran pajaknya itu harus dipastikan aktif terlebih dahulu, jangan sampai mati pajak. Betul. Gitu. Karena untuk mempermudah juga. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya kalau dari kami untuk proses penjaminan itu sangat mudah Pak. Ketika terjadi kecelakaan, di lalu lintas seperti itu, ketika ingin mengklaim untuk asuransi jasa raharjanya, yang paling utama yang harus dilakukan untuk pihak korban ataupun keluarga korban, yang pertama itu melaporkan kepada pihak polisian Pak ya, sehingga dapat diterbitkan laporan polisi. Nanti ketika sudah diterbitkan laporan polisi, proses penjaminannya kami yang akan bantu. Kami yang akan menghubungi korban, menghubungi pihak keluarga korban untuk memberikan syarat-syarat administratifnya saja. Kalau untuk syarat administratif tidak terlalu sulit sih Pak. Kopi identitas dan macam sebagainya kan sangat mudah. Dan mungkin ini mempermudah masyarakat Mas ya. Kalau dulu mungkin kalau jasa raharja tersendiri begitu ya. Dan mereka harus mungkin mendaftar segala macam dan ada bayaran-bayaran tertentu seperti itu. Kalau untuk dari kami dari jasa raharja dari dulu ketika jasa raharja ini terbentuk juga, itu kami tidak ada melakukan pungutan apapun untuk proses pengurusan penjaminan tersebut, karena dari kami prinsipnya apa yang menjadi hak masyarakat itulah yang menjadi hak masyarakat. Kami tidak ada mengambil apapun itu, baik itu bentuk biaya administratif ataupun potongan-potongan apapun kami tidak melakukan seperti itu, karena niat kami dan kami kan juga diamanai oleh Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 64. Jadi itu amanah itu yang kami pegang teguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, Bapak. Berarti untuk mendapat jaminan jasa raharja bukan tidak seperti harus menjadi anggota terlebih dahulu? Oh tidak Bapak, karena sejatinya seluruh kecelakaan yang terjadi di jalannya di Indonesia ini itu menjadi jaminan dari jasa raharja dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, contohnya kami yang bisa bantu untuk penjaminan klaimnya itu untuk kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih untuk kendaraan pribadi, dan kalau untuk khusus untuk angkutan umum itu kami jaminkan ketika nantinya mengalami kecelakaan tunggal itu kami bantu jaminkan. Berarti kalau untuk kendaraan roda 2 untuk kecelakaan tunggal tidak dibiayai? Kalau untuk kecelakaan tunggal sejauh ini kami belum bisa membantu penjaminan. Oke. Kenapa Mas alasannya? Karena nanti mungkin ini juga salah satu dari pembeda kami dengan juga BPJS Pak. Untuk BPJS untuk kecelakaan tunggal bisa dibantu oleh BPJS. Jadi kalau untuk kecelakaan tunggal diserahkan ada kerjasama BPJS, ya dengan BPJS. Dari kami itu khusus yang kecelakaan ganda Pak. Baik, kita ke Bang Sopian ya. Bang Sopian, ini sejauh hari ini ya di tanggal 8 Januari untuk antusiasme masyarakat dalam membayar pajak yang mungkin seperti tadi untuk pemutihan seperti apa nih Bang Sopian? Siap, ini Bang saya gambarkan total kendaraan di Aceh Tengah dulu Bang. Boleh. Di situ kita bisa lihat presentasi sama besarannya. Total kendaraan di Aceh Tengah baik roda 2, roda 4 maupun lebih itu 98.000 kendaraan. 98.000. Lebih kurang lebih ya. Iya, 98.000 kendaraan yang membayar pajak dari tahun 2024, 2024 tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 itu kisaran 32.000 kendaraan. 30.000. Masih sekitar 34%. 35% ya. Iya, 34-35%. Di dalam 35% ini ada masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini. Sekitar 6.700 kendaraan. 6.700 kendaraan. Dengan insentif yang kita berikan sekitar 2,4 M. Yang harusnya jadi penerimaan negara. Betul. Dengan adanya pemutihan maka itu tidak dibayar. Jadi itu gambaran total kendaraan masyarakat yang ikut pemutihan dan masyarakat yang membayar pajak di kantor bersama Samsat. Baik, ini kan masih nilai minimal nih Pak Kasat Lantas ya, 30% dari 70% lagi belum membayar ini. Kira-kira permasalahannya seperti apa nih Pak Kasat Lantas? Baik, terima kasih.
rekan kami dari RRI. Mungkin sedikit kami tambahkan mengenai mungkin pertanyaan tadi kepada rekan kami tadi Pak Putra tadi tentang berhubungan dengan syarat-syarat yang memang yang sangat dibutuhkan pada saat kita mungkin pencairan ataupun mungkin menyalurkan dana ataupun dari jasa harja kepada pihak korban. Jadi di samping yang disampaikan tadi sesuai dengan tugas kami yang di lalu lintas, kami wajib apabila mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, kapanpun kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kami wajib mendatangi TKP untuk memastikan benar tidaknya terjadinya kecelakaan tersebut. Setelah itu kami wajib membuatkan laporan polisinya. Nah, biar jelas berapa korbannya, siapa pelakunya, dan apa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Ada beberapa hal syarat yang memang harus kita lengkapi, tapi kami pastikan, saya sebagai Kasat Lantas di Polsek Tengah, siapapun masyarakat yang butuh tentang untuk santunan daripada jasa harja, ataupun mungkin seperti kecelakaan tadi jatuh sendiri yang dibantu oleh rekan kita dari BPJS karena kecelakaan tunggal. Jadi pada kesempatan ini yang kami lengkapi salah satunya adalah laporan polisi, BAP TKP, sket gambar kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, di sana untuk menerangkan daripada benar tidak ada rekayasa ataupun tidak ada hal-hal yang merugikan, karena yang dikeluarkan ini adalah bukan duit pribadi daripada pihak rekan kami Pak Putra ataupun Kasat Lantas, akan tetapi duit negara yang butuh pertanggungjawaban. Jadi bagi masyarakat kami pada kesempatan ini kami menghimbau apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, jangan sampai, mohon maaf kami sampaikan, tidak menginformasikan dan tidak melaporkan. Karena sudah berapa kejadian daripada masyarakat kita pada saat dia kecelakaan tunggal, mau dirujuk, butuh pengobatan dan sebagainya, baik dirujuk ke Banda Aceh ataupun kemanapun, terkendala dengan pada saat pembayaran ataupun mungkin administrasi di rumah sakit. Di sana butuh keterangan apabila mau kita dibantu oleh BPJS, harus ada surat benar kecelakaan lalu lintas itu terjadi, itu dilengkapi salah satunya seperti tadi laporan polisi dan sebagainya. Kami tidak, mohon maaf, dengan kekurangan personil, walaupun itu memang harus kita tutupi, tidak setiap kecelakaan tersebut ada polisi lalu lintasnya di lokasi. Tapi dengan adanya bantuan daripada masyarakat, karena ini bukan untuk Kasat Lantas, bukan untuk Pak Putra dari Jasa Harja ataupun dari Pak UPTD, bukan. Akan tetapi dengan adanya informasi tersebut, apabila masyarakat butuh administrasi, surat menyurat, kami secepat mungkin bisa untuk membantu masyarakat. Hal ini sudah kami lakukan dengan Pak Putra dari perwakilan Jasa Harja. Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas seperti yang di Pegasing, kami pada saat, mohon maaf, bagi mungkin siapa tahu pagi yang cerah ini saudara kita yang dari mungkin pihak yang korban, kami sudah membuktikan sama Pak Ade, sama pihak Jasa Harja, langsung mendatangi rumah duka, dan kami sendiri secepat mungkin kami sampaikan ke Pak Putra melengkapi administrasi yang harus kami lengkapi, dan secepat mungkin untuk mencarikan dana santunan kepada korban. Betul. Jadi pada kesempatan ini melalui kegiatan kami di RRI, kami berharap bagi masyarakat kami sudah banyak. Seperti Pak Ade sendiri pun, walaupun dia mencairkan dana santunan tersebut dengan hati yang tidak bangga, kami sampaikan demikian. Pastinya uang tersebut tidak bisa menutupi suka ataupun duka daripada keluarga korban yang mengalami musibah. Akan tetapi mungkin dengan adanya santunan tersebut bisa sedikit meringankan beban daripada keluarga yang ditinggalkan. Kami berharap untuk ke depan tetap kita untuk tertib, patuhi semuanya aturan yang ada. Karena bagaimanapun juga kehadiran kita di tengah keluarga kita itu sangat dibutuhkan, daripada mungkin kita menjadi salah satu yang ditunggu di rumah sakit ataupun mencari suatu kenangan yang terindah bagi keluarga tersebut. Pak Kasat Lantas, kita kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Ada 70% masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo ini yang mungkin terindikasi belum bayar pajak, Pak, ya? Betul. Jadi saya sambung sedikit tentang apa yang disampaikan tadi, yang kedua tadi oleh rekan kami dari
Kepala UPTD tentang jumlah yang sekarang ini mungkin jumlah kendaraan yang ada di dataran tinggi Gayo sekitar 98.000, yang baru membayar sekitar 32.000. Masih banyak persennya yang belum. Hal ini kami tetap mengajak, Bang, kami sampaikan, kami mengajak. Kami tetap berpikiran positif. Akan tetapi di sini kami sampaikan seperti awal tadi. Dengan adanya momen sekarang ini masa pemutihan dan sebagainya, ada peluang kesempatan kita untuk mengurangi beban-beban yang lain yang harus kita bayarkan. Jangan sampai kita biasakan untuk menunda, akhirnya nanti semakin lama beban tersebut yang wajib kita bayarkan semakin meningkat. Semakin banyak. Keuntungan daripada pemutihan yang dilakukan sekarang bagi saudara kami, keluarga kami yang terdekat, ataupun kawan-kawan kami, terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Tengah yang memiliki roda 2 dan roda 4. Ayo datangi Samsat. Datangi Samsat. Datangi Samsat, tidak usah mempergunakan pihak-pihak yang lain. Kami sampaikan, tidak usah. Datangi sana ke Samsat, sampaikan, lengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Bayar pajak kendaraan, karena kendaraan tersebut kita yang menggunakan, kita sampaikan, kita yang menggunakan, baik itu roda 2 dan roda 4. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, situasi kondisi kita jauh berbeda. Saya sampaikan, ada yang ekonominya yang menengah, ada yang bawah, bahkan ada yang tingkat yang tinggi. Saya sampaikan. Kita merasakan kadang-kadang tidak selamanya kita ada. Dengan adanya lengkap, pajak kita hidup dan sebagainya. Mungkin pada saat kita butuh itu bisa kita gunakan untuk suatu jaminan dan sebagainya untuk membantu ekonomi kita juga, kita sampaikan. Tapi apabila kendaraan kita dalam keadaan mati pajak bertahun-tahun, pertama seperti ada wacana dan sebagainya untuk penghapusan data kendaraan tersebut, juga kita tidak nyaman merasa pada saat mengendarai, was-was kita sampaikan. Yang selanjutnya mungkin kita sampaikan semakin hari seperti ada wacana tadi untuk pajak-pajak yang akan mungkin untuk di tahun 2025 nanti akan ada sedikit peningkatan, kan saya sampaikan. Otomatis dengan beban-beban yang ada, itu semakin berat untuk kita bayarkan, kita sampaikan. Jadi pada kesempatan ini kami berharap, saya sebagai Kasat Lantas didampingi oleh rekan kami yang selalu setia di sini, ada Pak Kepala UPTD dari pihak Jasa Harja. Ayo saudaraku semua, rekan-rekanku semua, gunakan waktu ini yang sebaik mungkin, karena waktu itu akan berlalu, kami sampaikan demikian. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, mohon maaf Pak, kan masih ada kiasan kita yang kita dengar sini, Pak, bagaimana nggak mau kita membayar pajak, Pak, sedangkan untuk yang lain juga masih dibutuhkan. Itu masih ada kiasan-kiasan itu yang kita, karena kita mohon maaf kita sampaikan, kiasan tersebut sering kita jumpa pada saat kita berkomunikasi, pada saat kita sosialisasi ke sekolah, ke tempat kerumunan. Pak, mohon maaf, kami ada kendala, Pak, membayar pajak, keinginan kami ada. Tapi mungkin pada saat kami membayar ada anak dan sebagainya, semuanya memang butuh dan perlu disampaikan. Tapi pada kesempatan ini kami berharap pandailah meminit ataupun mengatur mana yang diprioritaskan dulu, kami sampaikan demikian. Yang jelas ini pun ada alat, salah satunya kita bertransportasi ataupun alat yang kita mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lain, yang memang milik kita, yang harus kita jaga. Kita jaga bukan hanya kita mengendarai, kita sampaikan, bukan hanya mohon maaf kita door semir ataupun yang lain, termasuk fisik seperti kita sendiri, ada jasmani dan rohani kita. Umpamakan saja seperti itu ya, Pak Kasat Lantas. Oke, baik, Mas Putra, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari penyampaian dari Bapak Fili dan juga Pak Kasat sudah sangat lengkap, Pak, ya. Cuman dari kami, dari Jasara juga hanya ingin menghimbau aja Bapak kepada masyarakat dimanapun untuk memanfaatkan mungkin ya, karena program pemutihan ini di Aceh. Untuk masyarakat Aceh bisa memanfaatkan program pemutihan tersebut, karena yang harus kita pahami adalah apa yang kita nantinya akan bayarkan untuk pajak kendaraan bermotor kita nantinya untuk manfaatnya juga akan kita rasakan. Betul. Segera dimanfaatkanlah program pemutihan tersebut. Baik, kita ke Bang Sopian. Kalau kita melihat ya pendapatan dari warga dataran tinggi Tanah Gayo akhir-akhir ini sepertinya kalau kita bilang tidak ada, pasti mungkin tidak ya, karena mungkin baru terjadi panen raya ya, yang mulai dari bulan Oktober, bahkan Desember kemarin sudah berakhir, bahkan ada yang belum berakhir di Januari atau Februari, bahkan ada yang sampai April. Kalau kita melihat kalau segi pendapatan masyarakat ini kan pasti ada ya saat ini. Apakah karena kurangnya sosialisasi Bang di lapangan sehingga mungkin sampai saat ini target yang diharapkan itu belum tercapai? Siap. Jadi kita ada menganalisa, Pak Bang, 1-2 tahun terakhir. Faktor-faktor apa saja yang
menunda masyarakat atau wajib pajak itu membayar pajak. Iya. Jadi ada 4 faktor yang sudah kita dalami. Wah, ini luar biasa disurvei berarti ya. Ya. Ini berdasarkan surveinya wawancara. Oke, silakan. Ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi 40%. Iya. Itu betul faktor ekonomi 40%. Yang kedua itu faktor jarak. Mengingat daerah Kabupaten Aceh Tengah 14 kecamatan. Betul. Hanya 4 kecamatan yang di wilayah kota. Wilayah kota. 10-nya itu tersebar di kanan, kiri, tenggara, barat, selatan. Faktor jarak. Bahkan bagian terluar dari Kabupaten Aceh Tengah ya. Yang ketiga itu faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan. Memang dia nggak mau bayar. Ini persentasenya 10%, Pak. 10%. Kalau faktor jarak tadi berapa persen nih, Bang? 40%. 40% juga ya. Berarti saya jawab dulu yang faktor ekonomi, Pak. Boleh. Faktor ekonomi, program pemutihan inilah jawabannya. Iya. Faktor ekonomi di sini bukan tidak ada anggaran wajib pajaknya, tapi udah terlalu lama menunggak. Betul. Nah, dengan adanya program pemutihan, pajak mati di atas 2 tahun cukup bayar 2 tahun. 2 tahun saja. Tanpa denda. Di atas 2 tahun Di atas ya? 2 tahun. 10 tahun kah? 100 tahun? Cukup bayar 2 tahun. Cukup bayar 2 tahun tanpa denda. Oke, yang kedua faktor jarak 40%. Iya. Ini juga sudah kita jawab dengan samsat keliling. Samsat keliling. Iya, Abang mungkin bisa lihat mobil samsat keliling kita setiap pagi keluar dari kantor samsat itu menuju 5 kecamatan yang ada di Aceh Tengah. Dan ketika sampai di lokasi apa yang mereka lakukan, Bang? Menerima pembayaran pajak masyarakat. Jadi masyarakat, contoh pernah kita buka layanan di Kecamatan Jagung. Masyarakat Jagung nggak perlu lagi datang ke Takengon. Jadi bisa langsung bayar dan siap langsung pajaknya di kecamatan. Berarti permasalahan kedua terselesaikan. Dengan jarak. Oke. Yang ketiga faktor kesengajaan. 10%. Kesengajaan tadi seperti saya bilang, nanti aja bayar. Pajaknya nggak besar, nanti aja bayar. Atau nggak, nanti tunggu pemutihan aja. Dan ini hadir lagi pemutihannya. Hadir, benar-benar hadir. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ini akan sangat rugi sekali. Sangat rugi. Dan yang terakhir, ini faktor lupa. Faktor U kayaknya ya. Faktor U juga. Pengalaman Pak Kasat Lantas, misalnya ada kegiatan di jalan raya, ada memang orang kawan-kawan masyarakat lah. Dari dia taruh STNK pertama di dalam dompet, kapan dia buka itu pada saat ada pemeriksaan di lapangan. Dia tidak ingat sama sekali bahwa pajaknya mati. Ini juga masuk faktornya 10%. Tapi faktor lupa ini sudah kita jawab juga, Pak. Yang pertama dengan kita hadirnya di RRI hari ini. Betul. Jadi dia yang lupa dengan STNK-nya, dengan kita sampaikan di Pro 3 RRI, dia jadi ingat. Cek lagi begitu ya. Yang kedua, kita udah melakukan sosialisasi dari segala sisi. Betul. Termasuk kita memanggil kemarin bertiga dengan tim pembina Samsat ini reja-reja kampung untuk mengingatkan bahwa masyarakat di desanya, di kampungnya menghimbau untuk membayar pajak kendaraan. Juga dari media sosial kita ada Instagram, juga status WA semua pegawai Samsat. Itu untuk menyebarluaskan informasi tentang kemudahan membayar pajak, pemutihan dan hal lainnya. Iya. Jadi hampir semua sisi sudah kita sasar bersama Pak Kasat Lantas dan Pak Jasara Harja untuk faktor-faktor ini, Pak. Jadi kalau ibaratnya gimana tuh Pak Kasat ya? Semuanya sudah kita lakukan, kita atau mungkin begini ya, Bang Sopian. Artinya sekarang dengan era teknologi ya, orang kan sekarang banyak memakai istilahnya untuk pembayaran online. Ya, ada tidak aplikasi-aplikasi tertentu begitu ya yang digunakan oleh para pendengar kita hari ini yang nantinya mungkin jarak dengan jauh seperti tadi, kemudian kalau sekarang kan musim hujan ini, kalau mau ke Takengon hujan begitu jadi hambatan juga. Kira-kira untuk aplikasi-aplikasi tertentu seperti online ada tidak, Bang? Oh, ada. Tadi lupa saya jawab, mohon maaf, Pak. Di faktor jarak selain Samsat keliling kita jawab dengan 3 metode pembayaran. Yang pertama ada aplikasi Signal. Aplikasi Signal ini adalah Samsat Digital Nasional yang berlaku seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Papua. Aplikasi Signal bisa di-download melalui App Store, Play Store untuk melakukan pembayaran. Nanti ikuti langkah-langkahnya. Kita mendaftarkan wajah kita, STNK kita, KTP kita, itu kita bisa membayar pajak tanpa hadir ke kantor Samsat. Bahkan kalau kita
BL-nya Takengon, kita lagi tugas di luar daerah, misalnya kita ke Medan atau ke Banda Aceh, kita bisa bayar dari HP. Dan bisa bayar sambil tiduran. Wes. Bisa bayar sambil tiduran. Ini untuk kaum rebahan ya. Sambil ngopi kan. Generasi sekarang kan generasi Z atau generasi strawberry. Iya. Mereka lebih nyaman dengan jet-jetnya. Lebih nyaman dengan jet-jetnya. Ibaratnya dengan jet-jet semuanya berani dia tampilkan, syarat-syaratnya semua berani. Itu yang pertama, aplikasi Signal. Ini programnya Pak Kakor Lantas Polri. Programnya Polri secara nasional. Yang kedua ada aplikasi namanya melalui Bank Aceh. Kita juga buka metode pembayaran pajak kendaraan motor melalui actionnya Bank Aceh. Itu juga nanti ada urutannya yang akan dilanjuti tanpa datang ke kantor Samsat. Kalaupun datang hanya menukarkan yang dibayar dengan nota pajaknya. Nota pajak saja. Yang ketiga ada namanya aplikasi Postpay. Ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia. Bisa bayar di mana aja. Bahkan di situ bisa dipilih mau ke kantor atau diantar ke rumah. Jadi lebih memudahkan lagi. Servisnya luar biasa. Dan ini juga sudah kita iklankan, sudah kita sosialisasikan melalui media sosial dan lain-lain. Jadi dari faktor tadi sebenarnya Pak, udah kita jawab semua dengan gitu, tentunya mungkin untuk aplikasi Signal tadi Pak ya. Bang, maksudnya artinya nanti kita bisa duduk lagi ya. Artinya kita bedah satu-satu fiturnya. Artinya nanti masyarakat secara gampang bisa langsung mengaplikasinya dan membayarnya tentunya. Siap, nanti dengan Pak Kasat Lantas dan Pak Putra kita mensosialisasikan khusus Signal, nanti kita cari waktu yang tepat Pak Kasat. Siap. Oke Pak, seperti ada telepon masuk ini ya, tapi sepertinya terputus lagi. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan yang di 082165854676, tentunya terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh. Oke, baik ya, ada telepon masuk ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bro. Iya, oke, baik, dengan Abah ini. Apa kabar Abah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Bro. Selamat pagi untuk semuanya narasumber ya. Iya, betul. Ini Abah cuma mau sedikit tanya. Ini tadi Abah dengar katanya ada kunjungan rutin ke 5 kecamatan ya? Iya, betul. Iya, itu kecamatannya mana saja dan apakah itu rutin ke setiap bulan? Begitu. Dan kalau memang rutin, untuk katakan banyak kecamatan Jagung, itu di hari apa atau tanggal berapa setiap bulannya? Itu aja Mas Bro. Oke, baik, terima kasih banyak Abah. Terima kasih Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin langsung ya Bang Sofian ini menjawabnya pertanyaan dari pendengar kita. Ya, kadang mereka juga nggak tahu ya kapan ketika pihak dari Samsat ini berkunjung ke kecamatan mereka sendiri. Atau mungkin nanti kita gabung ya di pertanyaan ini juga ada yang telepon ya. Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya, oke, iya Ca. Itu pertanyaannya udah Caca kirim di WhatsApp, tapi mau nambahin lagi. Nomor untuk informasi dari Satlantas di mana ya? Oke, iya. Mungkin ada yang mau Caca tanyakan tentang apa aja syaratnya, kapan dan bla 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 gitu lah Bang. Tentang kendaraan. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih banyak Ca sudah. Iya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita ke WhatsApp-nya ya. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, orang awam numpang bertanya, boleh tidak balik nama sebelum STNK atau BPKP-nya jatuh tempo? Atau mungkin berurutan pertanyaan seperti Abah tadi Bang ya, itu hari-hari apa saja mungkin bisa disampaikan kembali untuk masyarakat yang ingin ya berkomunikasi atau langsung bertanya kepada pihak Samsat yang mungkin selama ini sosialisasinya sudah masuk ke berbagai kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Silahkan Bang. Ya, jadi pelaksanaan Samsat keliling sudah berjalan 2 tahun Bang. Jadi dari tahun 2024 dan sekarang 2025. Iya. Dari tahun 2024 ke 2025 ada 1 kecamatan yang kita rubah Bang. Iya. Jadi yang saya sampaikan yang tujuan di tahun 2024 dulu Bang ya. Biar ada perbedaannya dengan yang tahun 2005. Di tahun 2024
hari Senin kita di Kecamatan Pegasing. Hari Senin di Kecamatan Pegasing. Iya. Hari Selasa di Kecamatan Jagung. Iya. Hari Rabu di Kecamatan Silihnara. Iya. Hari Kamis di Kecamatan Ketol. Dan hari Jumat di Kecamatan Bebesen. Iya, betul. Dengan awal tahun 2025 dari semua kecamatan tadi yang kita rubah memang Kecamatan Jagung, Bang. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh dari ibu kota, jauh, hampir 2 jam karena mobilnya nggak bisa dibawa kencang karena penuh peralatan komputer dan lain-lain. Jadi kalau dari Kecamatan Jagung yang paling dekat untuk mereka melakukan pembayaran itu, kalau numpang bayar itu di Kecamatan Pegasing. Dan ini setiap hari, Bang. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Bang, kalau letaknya sendiri apakah di kantor camat atau di kantor desa ini? Ya, untuk hari Senin di Kecamatan Pegasing itu letaknya di depan kantor Bang Aceh, Bang. Di depan kantor Bang Aceh. Iya, di depan kantor Bang Aceh. Hari Selasa kita pindah ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Blangkolak 2 di samping SI. Hari Rabu di Kecamatan Silihnara juga berada tepat di depan kantor Bang Aceh, Capem Silihnara. Dan Kamis di Kecamatan Ketol juga posisinya berada di depan kantor Bang Aceh, Capem Ketol. Dan untuk hari Jumat kita kembali ke Mall Pelayanan Publik, Pak. Kenapa Mall Pelayanan Publik ini ada 2? Karena kita mendukung program Bupati Aceh Tengah untuk menghadirkan pelayanan-pelayanan di Mall Pelayanan Publik. Makanya kita batalkan yang di Kecamatan Jagung, kita pindahkan ke Mall Pelayanan Publik 2 hari dalam seminggu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan tadi mungkin nanti, Bang, ya, kontak personnya ya. Mereka ingin langsung mungkin karena daerahnya jauh ini. Kalau Caca ini tinggalnya di seputaran Jamuratu, Kabupaten Bandar Meriah. Siap. Untuk Bu Caca mungkin bisa follow dulu akun Instagram Samsat Takengon. Itu adalah Samsat_Takengon di Instagramnya untuk bisa tanya jawab dengan admin yang ada di Instagram Samsat Takengon. Dan untuk pertanyaan Bu Caca, apakah bisa balik nama sebelum tanggal jatuh tempo? Sangat bisa. Apalagi sekali. Lagi ada program pemutihan ini. Lagi ada program pemutihan ini, biaya balik namanya nggak bayar. Biaya balik namanya nggak bayar. BPNKB keduanya tidak bayar, tapi yang lainnya bayar, Pak. Karena kan pemahaman kita begitu dibilang pemutihan semuanya putih tanpa bayar. Nah, itu keliru, Pak, ya. Itu keliru. Makanya kita pisah-pisah apa aja yang diberikan pembebasan, pemutihan, keringanan kita pisah-pisah, Pak. Jadi untuk BBN karena hari ini biaya BPNKB 0, maka Bu Caca kami sarankan segera datang ke Samsat. Betul sekali. Kalau di Bandar Meriah ada tidak, Bang? Kalau ininya istilahnya ini Aceh Tengah khusus ataukah mungkin Bandar Meriah punya tempat khusus juga? Program pemutihannya adalah Samsat Keliling, ya, Pak. Sama-sama kedua program pemutihan kebetulan seluruh Aceh berlaku. Kalau untuk Samsat Keliling tidak semua kabupaten yang ada bisa saya gambarkan. Takengon Bandar Meriah ada, Lok Semawe, Sigli, Banda Aceh, dan Nagan Raya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan WhatsApp juga ini masuk ya. Bagaimana pembayaran pajak tanpa ada KTP pemilik pertama? Ini mungkin bisa dijawab langsung, Bang. Di program pemutihan kali ini juga bisa membayar pajak tanpa KTP pertama. Jadi silakan Bapak Ibu datang ke Samsat. Nanti akan dijelaskan di kantor Samsat. Karena pemutihan kali ini, Pak, betul-betul luar biasa, Pak. Luar biasa putihnya, Bang. Belum pernah ada pemutihan yang seperti ini kan gitu, Pak. Belum pernah ada pemutihan yang seperti perlu kita tanya deterjennya, Pak. Oke, Pak Gesal, lantas mungkin bisa disampaikan lagi atau mungkin ditambahkan apa yang dari pertanyaan-pertanyaan pendengar kita tadi. Baik, mungkin ini tadi kita sempat mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD atas suatu usulan ataupun bahasa kerennya lah sedikit mungkin unek-unek ataupun pertanyaan daripada Abah kita. Jadi mungkin ada beberapa titik tadi yang sudah rutinitas dilakukan oleh kegiatan kita Samsat kita, yaitu untuk melakukan pelayanan pada masyarakat. Yang mana ada tadi yang di Pegasing, yang di Mall di Silihnara, termasuk yang ada di Ketol. Jadi pada kesempatan ini juga langkah-langkah yang memang yang sudah kami lakukan, yang telah kami komunikasikan dengan Kepala UPTD, kami tetap apa yang disampaikan tadi
tetap mengundang pada saat kegiatan-kegiatan baik di Oprom dan dimanapun, baik itu Amareja dan sebagainya, karena mereka salah satu perpanjangan tangan kita juga untuk di desa-desa. Iya, betul. Tinggal sekarang ini rasa open kita, peduli kita sampaikan. Kami berharap pada kesempatan ini juga kami akan lebih meningkatkan lagi pelayanan kami, akan kami teruskan berusur dan sebagainya nanti ke desa, bahkan mungkin kami punya momen waktu yang tepat akan mendatangi, kami sampaikan, baik itu di desa ataupun kecamatan, sekaligus kami berkomunikasi dengan para muspika yang ada di kecamatan untuk menyampaikan mungkin jadwal-jadwal yang mana mungkin yang sudah kami laksanakan tapi belum semuanya masyarakat kita tahu ataupun memang mengerti di mana lokasi-lokasinya. Betul. Kadang-kadang masih ada juga pertanyaan, kenapa Pak tidak di sini dan sebagainya. Kita salah satunya tergantung jarak di sana, jaringan dan sebagainya sangat mendukung, kita sampaikan. Jadi perlu kita lihat di mana titik yang memang strategis yang bisa membantu untuk melayani masyarakat yang tidak ada kendala dengan jaringan dan sebagainya. Di sini kami juga mohon bantuan, mohon pengertian dari masyarakat kami. Bukan kami tidak mau menempatkan dimanapun. Yang pertama karena keterbatasan daripada samkel kita sendiri, mobil itu sendiri kita sampaikan. Kita di Kabupaten Aceh Tengah, terkhusus di UPTD, di Samsat Aceh Tengah hanya ada satu mobil Samsat keliling. Yang mana kita pergunakan untuk melayani daripada masyarakat yang tadi yang disampaikan oleh Pak UTD. Ada berapa item tadi, yang pertama tentang ekonomi, jarak, dan mungkin kesengajaan, lupa dan sebagainya. Dengan jarak tadi, itulah salah satunya jawaban yang bisa kami berikan tampil di tengah masyarakat. Tapi tidak ada jaminan pada saat kendaraan tersebut hadir, baik itu di Sehnara, masyarakat kita, keluarga kami, keluarga siapapun, kita semua, masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tengah mungkin punya waktu dan kesempatan. Jadi kami tetap berbuat walaupun hasilnya belum maksimal. Akan tetapi perlu kami paham, perlu kami jelaskan, itulah lokasi-lokasi yang hadir samkel tersebut di lokasi tersebut. Tapi dengan harapan kami, dengan kehadiran daripada kendaraan tersebut, samkel tersebut di kecamatan, kami mohon bantuan, termasuk rekan kami yang dari RRI. Tidak ada salahnya mungkin disebarluaskan, walaupun kami tidak diundang kemari, tapi mungkin sedikit bisa untuk menambahkan sedikit informasi masyarakat kami mungkin yang ada di Kabupaten Tengah. Sekarang ini samkel kita berada di Kecamatan Ketol. Siapa tahu ada yang pajak kendaraannya baik roda 2 dan roda 4 yang sudah mau habis masanya, silakan datangi. Sampaikan seperti itu nanti. Mohon maaf perpanjangan tangan kami. Yang kedua juga di sini kami sampaikan ada kendala-kendala di sini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bupati tadi, surveinya sangat luar biasa kami sampaikan. Ekonomi, jarak, kesengajaan, lupa. Kita mohon maaf Bang, kita sampaikan masih ada suatu menunda-nunda kita sampaikan dengan berpikiran ya kan masih ada nanti siang, masih ada besok, masih ada, sedangkan masih ada gaji depan gitu ya. Sedangkan kita kembalikan lagi ke habitat kita, ke apa yang Pak kadang kenyataan, kita mulai dari hal yang kecil dan jangan ditunda-tunda, kerjakan saat ini juga. Dan betul sekali. Masalah langkah rezeki pertemuan maut bukan kita menentukan, kita sampaikan. Jadi kita memang harus pada saat memang kita bisa berbuat. Kami berharap ini, saya sebagai Kasat Lantas, Pak Kepala UTD dan Pak Putra, ayo saudaraku semua, kami juga mohon maaf kami sampaikan sedikit, kami berikan informasi ini yang dalam rangkaian untuk meningkatkan pendapatan daerah, biar kita nyaman dalam mengendarai roda 2 dan roda 4. Dan biar istilahnya mobil kita juga memang administrasinya dalam keadaan lengkap dan baik, dan itu untuk gunanya untuk pribadi kita. Untuk pribadi kita. Pribadi kita. Tidak ada hubungannya, mohon maaf kita sampaikan, oh Pak mohon maaf, ini kan masih bisa lagi Pak. Semakin kita tunda-tunda, semakin banyak beban yang harus kita tuntaskan. Semakin menumpuk gitu ya. Jadi sisihkan dari, mohon maaf kita sampaikan ini, mohon maaf ini Bang, saya sedikit lari daripada judul kita pagi ini. Mohon maaf kita sampaikan, sepeda motor bisa kita beli, kok helm tidak? Kalau kita berbicara Bang, mohon maaf, walaupun kami paham Bang, kami sampaikan dengan mungkin ada suatu kelupaan dan sebagainya.
Tapi intinya Bang itu untuk diri kita pribadi. Untuk kita keselamatan sampaikan. diri sendiri. Mobil harganya mohon maaf saudaraku semua, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, harganya mungkin di atas jutaan sekian. Ratusan juta begitu Bang ya. Ini pajaknya kalau rutinitas kita bayarkan, kita sampaikan dengan kita sisihkan sedikit rezeki kita, dan itu kegunaannya untuk kita pribadi, pribadi bukan untuk siapapun. Sedangkan mungkin tadi untuk adik kami si Ica, untuk Samsat silakan nanti. Kalau untuk pengaduan dan sebagainya nanti ada di 1110. Dan kalau seandainya untuk butuh informasi lebih lanjut, mau berkomunikasi ataupun ada kendala hambatan, baik itu tentang pelayanan yang dilakukan oleh petugas kami yang lalu lintas yang ada di Samsat, termasuk yang petugas kami dari UPTD ataupun jasa harja, nomor HP saya juga bisa kami sampaikan. Siapa tahu dengan adanya koreksi ataupun mungkin masukan daripada saudara kami bisa berbenah untuk lebih baik untuk kedepannya. Oke, baik. Oke, kita sepertinya sudah sampai di ujung waktu, tapi kita minta ke Bang Sopian ya, mungkin untuk himbauannya kepada para pendengar yang mungkin masih stay di 93 FM ya, bagaimana nih? Artinya dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan begitu kan, artinya mungkin ada yang belum sampai ke pada masyarakat nih Bang, yang jauh mungkin dari kita begitu. Himbauannya pagi ini seperti apa? Ya Pak, bagi pendengar RRI pada kesempatan ini saya sampaikan program pemutihan ini berakhir tanggal 15 Januari. Ya. Saya ingatkan kembali apa saja pemutihannya. Yang pertama, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor. Iya, satu. Dari nama A ke nama B gratis. Gratis ya. Yang lainnya tapi bayar Pak ya. Ya. Oke. Yang kedua, bebas pajak progresif. Kalau kita di rumah banyak kendaraan lebih dari satu yang namanya sama, aturannya kan pajak pertama sama pajak kedua berbeda. Tinggi. Dengan adanya program pemutihan ini maka pajaknya normal semua Pak. Normal tanpa ada kenaikan. Iya. Oke. Yang ketiga, pembebasan denda Pak. Jadi kalau Bapak terlambat, menunggak, dendanya dihapus. Jadi Bapak tidak bayar denda, hanya bayar pokok saja. Pokok saja. Ya, dan pokok ini di program yang terakhir, pokok di atas 2 tahun cukup bayar 2 tahun saja. 2 tahun saja. Seperti cerita tadi Pak, 100 tahun mati pajak, hari ini cukup bayar 2 tahun saja. 2 tahun tanpa saja. denda Pak. Jadi kesempatan langka ini kami berharap masyarakat Aceh Tengah khususnya untuk memanfaatkan. Iya. Karena bisa jadi pemutihan ini nggak ada lagi di tahun-tahun ke depan. Jadi kami berharap himbauannya untuk segera hadir. Jangan sungkan-sungkan datang ke Samsat untuk menanyakan biaya, syarat dan lain-lain. Insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin. Yang namanya pelayanan Pak, kalau kita bicara ideal yang sempurna itu nggak ada. Karena untuk menyenangkan hati semua orang tidak akan mungkin Pak. Iya. Oke. Jadi kami tetap berusaha yang terbaik melakukan pelayanan untuk kantor Samsat Aceh Tengah. Oke, baik. Sebelum berakhir Bang, ini mungkin ada yang mintakan nomor HP untuk pengaduan ke Samsat. Boleh diulang lagi? Boleh. Untuk pengaduan langsung teleponnya 110. Kalau untuk nomor HP Kasalantasnya, ya. 0813 0813 63 63 70 70 00 00 55. 55. Jadi saya pastikan siapapun masyarakat kami, kapanpun telepon, saya pastikan saya mengangkat telepon tersebut dan saya akan berbenah untuk perbaikan untuk ke depan. Oke, baik. Terakhir ke Mas Putra, silahkan. Apa yang mau disampaikan? Kalau yang ingin saya sampaikan mungkin terkait dengan program pemutihan, kami sampaikan kami dari Jasa Raja sangat mendukung penuh, 100% untuk program ini. Jadi mau untuk masyarakat dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya, manfaatkanlah program pemutihan tersebut. Dan kalau dari saya mungkin ya, saya rasa sekeren-kerennya mobil kita, kendaraan kita sendiri, khususnya mobil kita kayaknya belum keren deh kalau belum bayar pajak. Dan semahal-mahalnya kendaraan yang kita gunakan, nggak ada yang lebih mahal daripada keselamatan dan kesehatan. Luar biasa. Mas Putra mau sharing nomor HP untuk pendengar kita? Boleh. Kalau untuk mungkin dari pendengar mau tanya-tanya terkait dengan jasa harja, untuk nomor HP yang bisa dihubungi 0877 4551 7920. Oke, baik. Kita sudah sampai di ujung dialog ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat
untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat Lantas ya, luar biasa pagi hari ini. Kemudian juga untuk Bang Sopian sebagai Kepala UPTD Samsat wilayah 11 Aceh Tengah, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Kemudian juga untuk Mas Putra ya dari PT Jasa Raharja Samsat Takengon. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di program kembali yang lain berbeda begitu ya. Amin. Kami tunggu undangannya, Bang. Iya, oke. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do